Sebelumnya gue mau minta maaf banget soalnya selama 2 minggu kemarin gue nggak upload video ataupun konten. Soalnya gue mengalami brainstorm atau creative block di mana gue nggak bisa menulis skrip untuk konten-konten berikutnya. Yang padahal ya gue sebenarnya udah memiliki banyak rencana sih untuk konten itu. Jadi ya mungkin itu saja sih pemberitahuan singkatnya. Oke, jadi selama 2 minggu kemarin, gue baru aja selesai menonton salah satu kartun web series yang paling banyak kalian rekomendasi belakangan ini, yaitu Murder Drones. Dan setelah menonton 3 episode yang tersedia di YouTube, gue harus katakan bahwa this show is awesome and I really love it. Murder Drone merupakan kartun web series dengan style komputer animation yang diproduksi oleh channel YouTube yang bernama Glitch Production, yang mana channel YouTube ini dibuat oleh 2 orang bersaudara yang bernama Luke dan Kevin Ludwig Cackle. Nah, sebelum animasi ini dibuat, channel Glitch Production sudah memproduksi beberapa animasi web series lainnya seperti Meta Runner dan Sunset Paradise. Namun berbeda dengan 2 animasi pendahulunya, Murder Drones merupakan proyek animasi buatan mereka yang paling ambisius. Hal ini bisa dilihat dari konsep dan karakter yang dibawa oleh kartun ini yang sangat berbeda dengan 2 animasi sebelumnya. Nah, selain itu, animasi ini ternyata dibuat oleh seorang YouTuber yang bernama Liam Vickers. Dia adalah orang yang membuat animasi pilot yang berjudul Cliffside, yang mana itu merupakan salah satu animasi pendek yang paling gue suka di YouTube pada masanya. Please banget studio mana kayak ambil proyek animasi ini terus jadikan full series, soalnya gue suka banget sama ini kartun. Joe, help! I was being cheeky. I know you shot them. I'm sorry. I learned my lesson. Secretly, I haven't learned a thing. Oh my god, the other one's coming. Nah, tadi barusan ada background singkat dari kartun ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kartun ini menceritakan tentang apa sih? Jadi, pada episode pertama yang sekaligus merupakan pilot dari kartun ini akan menjelaskan kepada kita mengenai dunia dan semua karakter penting yang bakal hadir pada kartun ini. Kartun Murder Drones berlatar tempat di sebuah exoplanet di mana terdapat sebuah perusahaan yang bernama JC Jensen yang mempekerjakan sekumpulan robot yang bernama Worker Drone untuk mengambil sumber daya yang ada di planet tersebut. Tetapi dalam suatu peristiwa besar, perusahaan ini secara tidak sengaja mengakibatkan sebuah ledakan besar yang membuat semua manusia di planet tersebut harus mati dan hanya menyisakan para worker drone saja. Dikarenakan hal ini, para worker drone sorry banget guys. Gue tiba-tiba cadel ya, asulah. Dikarenakan hal ini, para worker drone yang tersisa akhirnya memulai hidup baru mereka dan membangun sebuah society. Awalnya hidup mereka berjalan dengan cukup bagus, tapi sayangnya pusat dari perusahaan JC Jensen sangat tidak menyukai hal ini. Mereka pun akhirnya mengirim sekelompok robot yang bernama Disassembly Drone atau biasa dipanggil dengan nama Murder Drone untuk menghabisi para worker drone yang ada di planet itu. Please sorry banget pengucapan nama worker drone gue agak berantakan ya. Kehadiran para robot pembunuh ini memberikan ancaman baru kepada para worker drone dan mereka pun terpaksa harus bersembunyi di bawah es dengan dilindungi oleh 3 buah pintu baja raksasa. Penggambaran 3 pintu raksasa ini sedikit mengingatkan gue dengan dinding yang ada di anime Attack on Titan. Nah, tadi barusan adalah origin dari terbentuknya dunia dari kartun ini. Untuk storyline utamanya akan menceritakan seorang gadis worker drone yang bernama Uzi, di mana ia memiliki sifat rebellious dan tekad yang kuat untuk bisa melawan balik para Disassembly Drone. Tapi sayangnya tekad ini sangat bertentangan dengan semua drone yang ada di sekitarnya yang lebih memilih untuk tinggal dengan aman. Tak terkecuali ayahnya sendiri yang bernama Khan, yang mana dia ini adalah orang yang telah menciptakan pintu-pintu pelindung bagi mereka semua. Nah, dalam suatu peristiwa ketika Uzi ingin mencari bahan-bahan dalam menyempurnakan proyek senjata miliknya, ia harus berhadapan dengan seorang Disassembly Drone yang memiliki kode nama N. Tapi dikarenakan tembakan dari senjatanya Uzi, N mengalami error di bagian penglihatan, yang mana ini membuatnya mengira kalau Uzi merupakan bagian dari Disassembly Drone. Kejadian yang tidak terduga ini dimanfaatkan oleh Uzi untuk mengutarakan keresahannya kepada N mengenai kehidupan yang sedang mereka jalani. Awalnya, N tidak begitu memperdulikan keresahan dari Uzi, bahkan setelah dirinya diperbaiki oleh rekannya yang bernama Jay, N segera mengejar Uzi hingga sampai di tempat persembunyiannya. Di sana, N segera membantai semua worker drone hingga memojokkan Uzi di hadapan ayahnya. Tetapi pemikiran N segera berubah ketika ia melihat ayahnya Uzi malah meninggalkan anaknya sendiri ketika sedang dalam bahaya. Congratulations sir, you are now joined to the worst father group. Nah, melihat kejadian ini, N menjadi simpati kepada
kepada Uzi dan ia mencoba untuk mengutarakan keresahan yang dirasakan oleh Uzi kepada rekannya yaitu Jay. Tetapi hal ini membuat N harus dilumpuhkan oleh Jay karena telah melanggar aturan dari perusahaan. Dikarenakan keduanya telah dihianati oleh orang terdekat mereka, Uzi dan N bekerja sama untuk mengalahkan kedua rekannya N yaitu Jay dan juga V. Singkatnya, Jay berhasil dihancurkan oleh Uzi, sementara V berhasil dilumpuhkan oleh N dan dirinya kini dijadikan tawanan di kapal luar angkasa mereka. Spaceship Pilot. Origin story. Selepas pertarungan tersebut, Uzi memutuskan untuk menetap bersama dengan N untuk sementara waktu dikarenakan ia masih kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, pada episode kedua, terungkap bahwa sebenarnya Jay tidak sepenuhnya mati. Kesadarannya memang sudah hilang, namun jantungnya masih dapat aktif dan mulai membentuk sebuah makhluk mengerikan yang mirip dengan karakter Mangle dari game Five Nights at Freddy's. Makhluk ini meneror para worker drone dengan kemampuan hologram miliknya, hingga bahkan ketika ia berhadapan dengan Uzi dan N, makhluk ini dapat meninggalkan sebuah luka traumatis kepada Uzi. Hal ini membuat Uzi sangat ketakutan ketika ia dihampiri oleh N dan mereka berdua pun harus berpisah untuk sementara waktu. Nah, selain menjadi kelanjutan dari episode sebelumnya, episode ini juga memberikan sedikit backstory mengenai N, J, dan juga V sebelum mereka menjadi disassembly drone, di mana dulunya ternyata mereka merupakan seorang drone pelayan di sebuah mansion milik Jesse Jensen yang sepertinya mereka semua diatur oleh seorang manusia misterius yang bernama Tessa. Pada episode selanjutnya, Uzi yang kini kembali bersama dengan ayahnya dipaksa untuk menghadiri acara prom night atau pesta dansa, yang mana ini sangat absurd mengingat mereka baru saja ditimpa oleh musibah besar dan belum lagi banyak murid-murid yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Ayahnya Uzi meminta tolong kepada dua gadis drone yang bernama Lizzie dan Doll untuk merapikan penampilan Uzi. Uzi pun dibawa ke tempat tinggalnya Doll, di mana ia sempat mendengar percakapan kedua gadis ini yang berencana untuk mengundang V ke dalam acara pesta dansa tersebut. Ia pun berhasil kabur dan berusaha untuk bertemu dengan N, hingga pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan N yang sedang sangat khawatir karena V berhasil melarikan diri beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, pada acara prom night, awalnya Lizzie mengira kalau alasan mereka mengundang V ke dalam acara tersebut adalah agar ia dinobatkan untuk menjadi ratu dansa atau prom queen. Karena selama ini ternyata mereka sudah cukup sering hangout bersama, yang padahal ini semua merupakan bagian dari rencananya Doll untuk menghabisi V. Nah, pada episode ini terungkap bahwa Doll merupakan satu-satunya worker drone yang memiliki kemampuan telekinesis, yang mana kemampuannya ini berasal dari gelang khusus yang ia pakai. Uzi dan N yang sudah tiba di lokasi segera merubah rencana dan berusaha menghentikan Doll. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit, Doll berhasil dilumpuhkan oleh V, dan setelah itu mereka bertiga pergi menuju tempat tinggalnya Doll. Di sana mereka menemukan sebuah pemandangan dan fakta yang sangat mengerikan. Pertama, Doll merupakan orang yang bertanggung jawab atas hilangnya murid-murid di beberapa waktu belakangan ini. Tidak hanya dihabisi, jasad dari para murid ini sepertinya juga telah dikonsumsi oleh Doll tanpa alasan yang jelas. Dan yang kedua adalah ternyata Doll selama ini telah menyimpan jasad dari kedua orang tuanya yang telah mati, yang mana kemungkinan besar keduanya terbunuh oleh para disassembly drone. Semua fakta ini cukup menjelaskan alasan dari rencananya sebelumnya. Di tengah investigasi mereka, tiba-tiba hologram Doll muncul dan berencana untuk menembak Uzi. Tapi untungnya Uzi berhasil menahan peluru tersebut dengan kemampuan telekinesisnya, dikarenakan ia telah memasang gelang yang digunakan oleh Doll. Episode ketiga ini ditutup dengan kedatangan kapal luar angkasa yang membawa Jay dengan tubuh barunya bersama dengan seorang manusia yang sebelumnya dimunculkan pada episode kedua, yaitu Tessa. Jujur aja, cerita utama yang ditawarkan oleh kartun ini sebenarnya nggak begitu mewah dan original banget. Menurut gue, tipikal cerita seperti ini udah cukup sering digunakan di berbagai karya fiksi lain. Tapi untungnya, Murder Drone memiliki beberapa aspek lain yang membuat kartun ini bisa terlihat berbeda dan memiliki identitasnya tersendiri. Meskipun cerita utamanya biasa, tapi dunia, lore, dan misteri yang ditawarkan oleh kartun ini terbilang sangatlah menarik dan bisa membuat gue selalu penasaran untuk menunggu kelanjutan episode terbarunya. Untuk animasi dan desainnya sendiri, well, jujur aja gue awalnya nggak begitu terbiasa sih. Karena ketika gue pertama kali melihat kartun ini, rasanya kartun ini memiliki animasi yang mirip banget dengan kartun-kartun haram yang ada di website maksiat itu. Tapi setelah menonton kartun ini berkali-kali, gue akhirnya menjadi terbiasa dan mulai melihat bahwa animasi yang mereka gunakan sangatlah unik dan menjadi memiliki ciri khasnya tersendiri. Meskipun dalam beberapa scene pertarungan, terkadang ada beberapa momen yang terkesan agak kaku, tapi ya mengingat ini merupakan animasi independen, jadi ya bisa cukup diwajarkan lah gitu. Untuk desain karakternya sendiri, well, gue suka banget sih dengan bagian facial expression mereka yang mengandalkan mata digital. Desainnya agak mengingatkan gue dengan kacamata LED yang pernah digunakan oleh seorang tiktoker dari
dari luar. Menurut gua ini sangat kreatif karena mereka dapat menunjukkan berbagai ekspresi yang cukup banyak dengan desain yang seperti ini. Kalau ngomongin soal karakter, buat gua karakter yang paling menarik dan yang paling gua suka adalah Anne. Gua suka banget dengan kepribadiannya yang friendly positif, namun masih memiliki trait lain yang membuatnya nggak terkesan satu dimensional saja. Ini merupakan hal yang sangat bagus karena biasanya tipikal karakter seperti ini cenderung bakal menjadi sangat annoying ataupun terlalu hambar. Tapi untungnya mereka berhasil mengeksekusi karakter Anne dengan sangat bagus. Untuk karakter Uzi sebenarnya cukup oke sih, cuman ya nggak begitu menarik lah, soalnya sifat karakternya udah sering banget digunakan di berbagai karya lain. Tetapi karakternya berhasil tertolong berkat hubungan chemistry-nya bersama dengan Anne. Buat gue ini juga merupakan satu aspek lain yang membuat gue suka banget dengan kartun ini. Yes, chemistry antara Anne dan Uzi bener-bener entertaining banget. Gue merasakan bahwa kedua karakter ini bakal memiliki hubungan romantis untuk kedepannya, yang mana ini bakal membuka celah untuk terjadinya cinta segitiga. Ya semoga aja hal ini gak terjadi agar kita bisa lebih berfokus pada cerita dan lore-nya aja. Untuk karakter sampingannya ya gimana ya, agak kurang menarik sih. Kebanyakan dari mereka cuman kayak numpang lewat dan gak memiliki karakterisasi yang kuat. Mungkin beberapa karakter yang bakal memiliki potensi untuk kedepannya adalah V, J, Tessa, dan juga Doll, karena pada episode kemarin mereka semua ini seperti sedang di-setup untuk konflik yang lebih berat pada episode kedepannya. Kalau soal lelucon, kartun ini menghadirkan jokes tipikal meta commentary dan terkadang breaking the fourth wall. Oh, and they said pirating all that anime was useless. Tapi buat gua, mereka menghadirkannya dengan cukup bagus dan gak terkesan memaksa. Gak kayak kartun Ono tuh yang sosok paling satir. Cielah yang paling satir tuh. Beberapa hal lain yang menurut gue sangat menarik pada kartun ini adalah penggambaran disassembly drone yang terkesan seperti merupakan versi vampir dari robot, karena mereka sendiri didesain untuk memburu para drone lain dan meminum oli yang ada di tubuh mereka. Belum lagi kalau kita melihat beberapa fitur lain yang mereka miliki seperti sayap untuk terbang, kemampuan regenerasi, dan kelemahan mereka yang mudah overheating, terutama mereka tidak dapat terekspos dengan suatu hal yang panas seperti cahaya matahari, membuat mereka seperti layaknya seorang vampir. Dan yang terakhir adalah dikarenakan karakter-karakter pada kartun ini merupakan seorang robot, jadinya mereka bisa menunjukkan berbagai adegan-adegan violence yang sebenarnya sangatlah sadis, tapi dikarenakan mereka ini adalah robot, jadi ya gue yakin kalian semua pasti bisa menikmati kartun ini. Terutama buat kalian yang kurang begitu kuat untuk melihat adegan-adegan brutal, gue rasa kalian bakal cocok banget sih untuk menonton kartun ini ketimbang kartun-kartun seperti Hell of a Boss ataupun Has Been Hotel. Ya meskipun kartun ini juga masih memiliki beberapa tema gelap lain, seperti traumatis karena melihat orang terdekat dibunuh, dan yang paling bikin gue cukup terkejut adalah kanibalisme yang ada di episode ketiga. Mungkin kekurangan yang dimiliki oleh kartun ini adalah mereka sejauh ini hanya berfokus pada kedua karakter utamanya saja dan kurang menggali karakter-karakter sampingannya. Harusnya kekurangan seperti ini bisa menjadi hal yang sangat fatal dan dapat merusak keseluruhan dari kartun tersebut. Tapi ya untungnya mereka nggak sampai pada taraf tersebut dan masih bisa sangat dinikmati tanpa merusak kualitasnya. Overall ini merupakan kartun web series yang sangat bagus dan bisa menambahkan daftar kartun-kartun web series lainnya seperti Hell of a Boss, Bravest Warrior, dan Don't Hug Me I'm Scared. Ini semakin menunjukkan bahwa terdapat banyak individu-individu di luar sana yang memiliki ide cerita yang sangat menarik dan kreatif, tapi sayangnya mereka harus terbatasi oleh para korporasi-korporasi yang tolol itu. Ya semoga aja masa depan dari kartun web series bisa menjadi semakin bersinar dan bisa menyaingi kartun-kartun buatan studio besar. Dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa kartun independen lebih superior ketimbang kartun-kartun buatan mereka. Jadi ya ini merupakan kartun yang sangat bagus dan gue sangat menyarankan kalian untuk menonton kartun ini. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.